Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Michael. Di video kali ini kita akan bahas update market crypto, teman-teman. Udah cukup lama kita nggak update, kalau nggak salah beberapa hari yang lalu. Saya baru update gitu ya, ini kalau nggak salah 3 hari yang lalu nih. Bitcoin akan sentuh $70.000 gitu ya, dan memang saat ini kita sudah sempat ke 69.000 gitu. Jadi kita akan coba update kira-kira bagaimana berikutnya ya untuk Bitcoin sendiri gitu polanya. Jadi kalau misalnya teman-teman suka video ini, jangan lupa untuk share videonya juga, like ataupun subscribe juga teman-teman, dan kita langsung masuk dulu ke dalam intronya ya. Nah, kita coba bahas mengenai update market crypto saat ini ya, teman-teman. Dimana overall sebenarnya sempat naik ya di awal hari gitu ya, di awal hari. Lalu kita bisa lihat Bitcoin saat ini udah mulai penurunan karena memang udah sempat ke area 69.300 ya. Itu adalah area sebenarnya likuidasi yang cukup besar juga. Jadi udah ke hit, makanya sedikit koreksi ya dalam beberapa jam terakhir. Tapi overall selama 24 jam terakhir sebenarnya bisa dikatakan cukup positif gitu. Bahkan kita bisa lihat di sini ApeCoin mengalami kenaikan 25%. Nanti saya akan bahas beritanya kenapa. Ada DYDX juga yang mengalami kenaikan. Ada Mu ya yang naik sekitar 9% juga ya. By the way, saya juga lagi pakai baju Mu nih sebenarnya nih. Ini kalian bisa lihat ya, baju Mu ini dapat dari kayak event-event crypto gitu. Lalu ada Cosmos 8,8%, lalu ada Popcat 8,1% yang mengalami kenaikan. Jadi sebenarnya technically ya, ini beberapa meme coin masih cukup strong seperti Mu, Popcat, Mock juga lagi naik. Tapi Bitcoinnya udah mulai melemah. Jadi menurut saya ada potensi sebenarnya kita akan koreksi secara short term dulu nih gitu ya. Koreksi mungkin koreksi minor aja sih gitu ya. Jadi another opportunity sebenarnya kalau memang hal ini terjadi ya. Kalau memang koreksinya terjadi. Dan kita bisa lihat saat ini pun beberapa kripto juga ya, ada beberapa yang turun juga sih ya. Tapi bukan dump lah bisa dikatakan. Fear and Greed bagaimana? Fear and Greed itu kita di 72 ya, di area 72. Jadi memang di area greed. Jadi harus sedikit berhati-hati. Kemarin kita masih di area neutral minggu lalu. Nah, langsung masuk aja ke topik pembicaraannya, yaitu adalah ApeCoin. Kenapa ApeCoin bisa lonjakannya tinggi sekali gitu? Bahkan kalau misalnya kita lihat di grafiknya teman-teman, ini Ape ini tuh grafiknya, lihat naiknya 132% dalam weekend doang nih, hari Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, boom ya, kesininya 136. Jadi sangat signifikan movement ya. Dikarenakan apa? Dikarenakan dia launching Ape Chain ya. Jadi entah kenapa menurut saya udah banyak sekali sekarang tren, istilahnya mereka akan launching chain, jadi mereka bikin their own chain lah, their own network. Seperti itu, seperti Uniswap bikin Unichain, ini Ape bikin Ape Chain gitu. Dan ya udah bisa kalau teman-teman yang memang main di on-chain, ini Ape-nya bisa di bridge nih dari misalnya Ape Ethereum ke Ape di Ape Chain gitu. Jadi ini aja sih dia punya perubahan ya. Lalu kalau kita lihat lagi berikutnya mungkin ke market crypto in general. Nah, ini menurut saya ini grafik yang sebenarnya mudah dimengerti, tapi ini penting sekali ya. Ini adalah Bitcoin cycle teman-teman ya, mengenai siklus halving Bitcoin dari 2011 ke 2013, 2014 ke 2017, 19 ke 21, 2022, mungkin ke 2025. Dimana dibagi ke dua zona. Zona yang pertama adalah boring zone. Ini boring dikatakan karena sideways. Marketnya nggak menentu gitu ya. Saat ini kemungkinan kita masih di area boring zone, tapi mungkin udah akan berakhir sooner or later ya, sebentar lagi. Karena kalau secara fraktal seperti ini rata-rata terjadi di akhir tahun gitu, jadi di kuartal 4. Jadi pertanyaannya adalah apakah di dalam mungkin 2 atau 3 bulan lagi market akan bisa mengalami kenaikan? Itu pertanyaan besarnya. Dan yang terjadi apa biasanya sehabis boring zone? Yang terjadi itu adalah banana zone. Banana zone kenapa? Karena bentuknya kayak pisang, naik ke atas langsung ya, parabolik, boom, naik ke atas ya. Dan ya ini banana zone. Kita bisa lihat 2013 ini, 2017 naik, 2021 juga mengalami kenaikan. Apakah 2025 ini juga mengalami kenaikan? Dan waktu ini bentar doang ya. Ini cuma 3 bulan paling kenaikan seperti ini. Jadi ya kalau misalnya kalian udah ada beli Bitcoin atau beli altcoin, ya hold on tight aja ya. Siapa tahu terjadi juga gitu ya. Tapi pastinya ini nggak pasti, disclaimer on and do your own research, tapi bisa diperhatikan cukup menarik pastinya ya.
Next up itu mengenai ETF teman-teman, karena saya lihat dalam beberapa hari terakhir kita bisa lihat tren ETF itu sangat-sangat kuat ya. Kita bisa lihat dari sini bahkan 6 hari terakhir ya di atas 100 juta dolar nih, 270 juta, 470 juta, 458 juta. Ini yang seperti saya bahas di video yang terakhir gitu, ATH Bitcoin menunggu, karena memang institusi ataupun retail dari US ini cukup strong lah mereka ya, buying pressure-nya gitu. Jadi bisa kita perhatikan sebenarnya untuk hal ini ya, masih kuat. Apakah nanti di minggu ini hal yang sama akan terjadi, kita akan perhatikan. Dan minggu ini sebenarnya yang menurut saya cukup menarik adalah it's a good week untuk trading, dikarenakan nggak ada, bisa dikatakan important date atau tanggal-tanggal penting di minggu ini tuh nggak ada gitu. Jadi benar-benar price actionnya atau kita lihat secara teknikal itu purely benar-benar dari supply and demand, orang mau beli Bitcoin atau enggak ya. Kita lihat di sini nggak ada terlalu yang signifikan sebenarnya. Ini teman-teman bisa lihat ya, nggak ada yang signifikan. Fed balance sheet atau Michigan inflation expectation ini sebenarnya nggak terlalu berdampak ke dalam market. Jadi purely bisa dibilang bisa jadi purely teknikal juga di minggu ini ya. Anyway, kita masuk, mungkin ini saya remind teman-teman, lagi ada campaign dengan Binance teman-teman. Jadi kalau kalian yang belum ada Binance, this is the time. Ini mungkin salah satu opportunity. Kalau kalian belum ada Binance, download saat ini. Syaratnya gampang, kalian bisa dapat 10 dolar gratis gitu ya, dengan kalian daftar melalui link saya, ditambah gunakan referral code dan trading 100 dolar ya. 100 dolar itu 100 dolar volume. Jadi kalian bisa misalnya punya modal 10 dolar itu dikali 10 kali aja, jual beli itu langsung 100 dolar, nanti dapat 10 dolar ya. 10 dolar kan lumayan, 150.000 gitu. Jadi ini opportunity jarang-jarang sekali, apalagi dengan Binance gitu. Tapi memang harus pakai link saya gitu ya, nanti karena dicek. Nah, kita akan langsung masuk aja ke dalam beberapa update juga mengenai naratif ya. Dimana ini saya sempat share di community kalau nggak salah ya. Ini saya share di community di Wayne's Crypto Journal. Jadi kalian jangan miss out gitu ya, kalau misalnya memang mau update terus-menerus mengenai market crypto daripada nonton video gitu ya. Nonton video pasti harus gitu ya, nonton video. Tapi kalau mau update lebih timely, lebih cepat, langsung cek aja ke community Wayne's Crypto Journal, itu free. Kalian tinggal masuk aja, linknya ada di deskripsi ya. Di sini saya bilang naratif yang lagi outperforming the market. Sebenarnya ini ada 6 ya, tapi saya tulisnya 5 ya. Ada gaming, meme, layer 1, layer 2, DeFi sama AI. Tapi sekarang memang gaming lagi cukup hot. Bahkan Ape itu bisa kita katakan ke dalam kategori gaming ya, Ape Coin. Ya itulah. Ya makanya bisa memanfaatkan beberapa potensi ini. Menurut saya fokusnya di gaming dan meme ya. AI juga sebenarnya masih menarik sih. Kapan waktu nanti AI mungkin bisa akan mengalami kenaikan lagi gitu. Yap. Nah, lanjutan kita bisa lihat juga nih yang lagi hot, yaitu adalah Solana. Ini Solana kan cukup outperforming lagi nih teman-teman. Bahkan kalau kita lihat secara volume ya, ini historic. Solana is doing more volume than the entire Ethereum ecosystem. Jadi volume network Solana itu lebih besar dari Ethereum maupun layer 2 Ethereum. Menarik pastinya ya. Ini kalian bisa lihat nih, Solana volumenya berapa? 1,69 miliar dolar ya, secara volume dalam 24 jam. Bahkan Ethereum aja 700 juta, ditambah misalnya Base atau Arbitrum atau Polygon masih besaran Solana. Karena mungkin ya menurut saya ini meme coin season sih. Efek dari meme coin season, orang-orang pada launch meme coin di Solana, makanya volumenya naiknya signifikan. Harga Solana juga naiknya cukup melonjak tinggi juga nih teman-teman. Jadi bisa perhatikan Solana. Ini bahkan saya udah share personal watchlist saya juga. Ini saya share juga di community ya, di Telegram gitu, di Discord ya, Laba Lab itu. Kalian bisa cek aja semuanya. Ini sebenarnya rotasinya teman-teman ya, rotasi biasanya yang saya perhatikan kalau misalnya habis dari Solana, money flow ya, karena kan rotasi flow misalnya money atau fund ya, fund rotation di dalam crypto itu biasanya ada patternnya ya. Kita bisa lihat misalnya dari token A bisa pindah ke token B lalu ke token C gitu. Kalian harus perhatikan baik-baik gitu. Dan ini yang saya amati baik-baik. Misalnya dari Solana biasanya berpindahnya ke Avalanche. Dari Avalanche pindahnya kemungkinan biasanya ke NEAR atau nggak ke Phantom. Ya ini lagi cukup hot ya, kedua layer satu ini. NEAR untuk AI, Phantom ini karena dia mau rebranding masuk ke Sonic ya. Lalu kalau misalnya
SUI ya, kalau teman-teman lihat SUI itu SUI biasanya masuk ke Aptos, Aptos masuk ke SEI, lalu balik lagi ke SUI. Jadi movementnya seperti ini. Nah, yang menariknya tuh Toncoin, tapi Toncoin ini belum ada a clear pattern, bahkan secara price actionnya dia belum terlalu mengalami kenaikan juga, jadi saya belum bisa identify, tapi definitely on the watch list juga untuk Toncoin ya. Jadi kira-kira ini aja contohnya seperti ini. Dan ya kita masuk coba ke beberapa. Oh ya, ini saya mau announce mengenai Tokenomic juga teman-teman. Tokenomic itu kan salah satu project lokal sebenarnya ya, yang menurut saya cukup menarik. Ini yang one of the best with ya secara fundamentalnya ya. Dan yang saya mau bahas itu mengenai dia punya fitur baru dari Tokenomic, yaitu adalah airdrop Tokenomic, airdrop Tokenomic gitu ya. Kenapa? Karena di sini teman-teman pasti kalian banyak lah yang garap airdrop, cari airdrop berpotensi gitu. Jadi ini jangan lupa kalian harus cek Tokenomic airdrop, cek aja di Google, langsung cek ya. Ini kalian buka account, it's free, tinggal connect walletnya aja gitu ya. Dan kalian bisa langsung buka nih gudang airdrop. Di gudang airdrop ini bener-bener dia lisin semua airdrop yang terjadi ya. Nih kalian bisa semua airdrop apa aja yang dilakukan ya, kemungkinannya tinggi atau enggak, potensinya, kesulitannya gimana, biayanya berbayar atau gratis ya, berapa user yang ikut, kalian bisa cek semua di sini di Tokenomic airdrop gitu. Ini ada aktivitas saya, tapi saya lagi bukan dengan account yang ini gitu ya. Nah tapi ini kalian bisa lakukan. Dan ya, it's free. Tapi memang dia ada 2 account sih sebenarnya ya Tokenomic airdrop ini. Jadi dia ada yang pertama yang free, yang kedua yang lebih premium. Tapi ini full access ya. Stake 10 ya, kalian bisa buka semua airdrop. Jadi kalian tinggal staking 10 aja. 10 itu adalah tokennya Tokenomic. Jadi tinggal stake 10 itu cuma 100 10 itu 40.000 guys. Ya kisaran 40.000 lah. Kalian tinggal beli 10 di Uniswap. Jadi definitely menurut saya ini opportunity yang menarik gitu ya. Jadi kalian bisa langsung explore aja Tokenomic airdropnya, dan mereka lagi ada campaign juga, lagi bagi-bagi hadiah kisaran $2.000. Jadi feel free untuk ambil hadiah itu. Ya langsung cek aja di airdrop Tokenomic gitu ya. Dan kita bisa langsung masuk aja ke teknikalnya. Nah ini bagian pentingnya, kembali lagi disclaimer on and do your own research nih teman-teman. Coba kita lihat secara time frame 4 jam ya teman-teman. Ini saya ada update sebenarnya, saya ada update di Discord Laba Lab gitu ya, dimana potensi sebenarnya untuk Bitcoin testing kembali lagi ke area point of control ya. Point of control ini adalah area penting, biasanya ini area yang volumenya besar gitu ya di area ini. Jadi saya mau lihat reaksi Bitcoin sendiri di point of control bagaimana. Dan saat ini kita udah kembali lagi pullback, bahkan ini udah ke 4 jam exponential moving average 20-nya. Jadi sebenarnya ini udah a good support ya. Tapi menurut saya there is a potential deeper pullback ya, karena memang area 69.000 itu area yang likuidasinya cukup besar. Market udah cukup euphoric juga. Mungkin ada beberapa orang FOMO. I think it's a good time kalau misalnya ternyata Bitcoin let's say mengalami correction, the next support itu akan berada di area ini. Boom. Ya, ini adalah area kisaran 66.500, 67.000-an ya. Tapi saya lihat mungkin lebih ke di box ini sih sebenarnya. Hopefully box ini kena tag atau di 4 jam 50 exponential moving average 50 ya, di kisaran area ini. Ini area 67 saat ini. Jadi saya akan melihat 2 area level ini ya. Pertanyaannya lagi nih, apakah Bitcoin bisa hold kalau misalnya dia mengalami penurunan ya? Pada saat Bitcoin bisa hold, ini adalah a good time untuk cicil beberapa altcoin gitu. Jadi kita mulai dulu Bitcoinnya hold atau enggak di area ini. Kalau Bitcoinnya terjun bebas ya jangan beli altcoinnya juga gitu. Tapi kalau misalnya Bitcoin di sini hold, kalian yang belum punya Bitcoin atau yang belum dollar cost averaging atau tertarik untuk cicil Bitcoin lagi, ya mungkin di area ini gitu. Jadi jangan terlalu terburu-buru. Saya rasa masih ada potensi. Ini bahkan udah mulai testing kembali ke area ini. Pertanyaannya adalah apakah ini akan hold atau enggak gitu ya. Tapi kalau kita lihat reaksinya juga sebenarnya kalau dengan Fibonacci level ya teman-teman ya, ini kita bisa lihat. Oh ini mungkin, nah sebenarnya ini kalau kita lihat dari sini, ini sebenarnya technically a good level juga. Ini adalah area kisaran golden ratio juga ya, golden pocket ya. Kalau kalian lihat, sorry ini saya kebalik. Nah, kalian bisa lihat dari sini,
Ini area golden pocketnya juga kisaran area 66.900, 66.800. Jadi a good pullback zone sebenarnya kalau memang terjadi untuk Bitcoin. Let's say kayak gini potensinya, boom. Gitu. Ini kalau seperti ini kan seperti inverse head and shoulder juga, boom, naik. Ya ini rough sketchnya doang sih, gitu ya. Tapi ini menurut saya outlook yang possible terjadi untuk Bitcoin dalam waktu short term ya. Tapi secara medium termnya all time high soon ya, sooner or later all time high ini akan dites menurut saya. Ya karena ini tinggal berapa persen lagi, ini tinggal 7%, 8% lagi. Bahkan pullback ke bawah sini itu naik tinggal 10% lagi teman-teman. Jadi bukan sesuatu yang signifikan sekali. Itu cukup mudah seharusnya untuk Bitcoin break all time high kalau menurut saya pribadi ya. Jadi we will see gitu ya, tapi saya cukup bullish. Bahkan kalau teman mau bullish banget, lihat grafik ini deh. Nah, ini kan dia breakout. Tuh, kalian bisa lihat ini di sini. Mungkin saya gambar ya biar kalian bisa lihat. Tuh, kalian bisa lihat di sini. Testing lagi gitu ya. Lalu benar-benar boom, breakout. Gitu. Masa ini breakout, kalian lihat, oh ini market akan turun lagi ke sini, kan nggak mungkin ya. Ya kita lihatlah indikasinya. Mungkin kalau pullback ke area ini possible ya, tapi masih tendensinya upside-nya masih lebih condong ke atas gitu. Jadi kira-kira ini aja untuk update saya di video ini, cukup panjang juga teman-teman. Jadi jangan lupa untuk share videonya, like ataupun subscribe, dan sekali lagi thank you semua for watching and see you in the next video ya. Bye bye.